Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Muslim di video belajar kemuhammadiyahan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik selanjutnya. Ini merupakan salah satu topik yang akan kita pelajari dalam mata kuliah kemuhammadiyahan, yaitu kita akan berbicara tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Jadi kita akan melihat bagaimana sebenarnya Muhammadiyah itu memberdayakan perempuan atau memberdayakan wanita. Jadi di video kali ini saya akan membahas kurang lebih bagaimana Muhammadiyah memberdayakan seorang perempuan, memberdayakan perempuan secara utuh. Oke, selamat menyaksikan. Kalau nanti ada pertanyaan langsung saja utarakan di komen ya. Baik rekan-rekan sekalian yang mendengarkan video ini, kita tahu bahwa perempuan itu dari sejak zaman dulu posisinya selalu dikerdilkan, selalu ditindas posisinya. Bahkan kita tahu sendiri bahwa yang namanya perempuan itu ya secara keberadaannya selalu dianggap sebelah mata. Nah, kita akan lihat bagaimana Muhammadiyah dalam upayanya untuk memberdayakan perempuan. Ya. Perempuan tentu tidak pernah terlepas dari perjalanan dakwah Muhammadiyah sejak awal berdiri hingga pada hari ini. Kita tahu yang namanya perempuan tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita. Tapi sayangnya, disadari atau tidak, diakui atau tidak, eksistensi perempuan dari dulu hingga hari ini banyak justru diperlakukan secara tidak adil. Padahal kita tahu ada di balik suksesnya seorang laki-laki ada seorang wanita hebat di belakangnya kan. Artinya apa? Kunci dari keberhasilan seseorang itu seorang laki-laki itu ya ditopang oleh kehebatan seorang wanita. Artinya yang namanya wanita itu atau perempuan itu tidak bisa ditinggalkan perannya begitu saja. Gitu. Nah, bagaimana Muhammadiyah Ahmad Dahlan ketika itu pun menyadari bahwa yang namanya wanita, yang namanya perempuan tidak bisa disepelekan begitu saja. Karena tahu kekuatan dari perempuan itu sangat luar biasa. Gitu, sehingga Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah mencoba untuk memberdayakan eksistensi dari perempuan ini sendiri. Nah, apa buktinya? Kita lihat sebagai bukti bahwa Muhammadiyah itu memberdayakan perempuan. Muhammadiyah memiliki organisasi otonom yang bergerak secara khusus dalam ranah keputrian. Dalam video beberapa waktu lalu sudah saya jelaskan bahwa yang namanya Muhammadiyah memiliki satu organisasi otonom yang berbeda-beda strategi dakwah dan objek dakwahnya. Nah, kita lihat Muhammadiyah memiliki salah satu organisasi otonom yang bergerak secara khusus dalam ranah keputrian. Apa saja? Ada Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Nah, dua organisasi ini merupakan organisasi yang di dalamnya khusus dihuni, khusus diberdayakan untuk eksistensi perempuan itu sendiri. Jadi sehebat apapun misalnya dia kader Muhammadiyah, ya dia tidak akan bisa menjadi kader Nasihatul Aisyah misalnya, atau kader Aisyah, karena ya itu tadi yang bisa masuk di Aisyah dan Nasihatul Aisyah ya hanya perempuan saja, gitu. Jadi itu kekhususan yang memang ada dalam sebuah organisasi Muhammadiyah. Sehingga dilihat dari secara struktur organisasi, kita lihat bahwa ternyata Muhammadiyah pun menempatkan ada dua organisasi yang memang itu khusus untuk diisi oleh perempuan-perempuan hebat. Gitu. Karena kita tahu yang namanya IMM nih misalnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya di dalamnya yang namanya mahasiswa tidak hanya perempuan saja atau tidak hanya laki-laki saja yang namanya mahasiswa, ya itu bisa
terdiri dari perempuan dan laki-laki. Atau IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sama. Hizbul Waton sama, Tapak Suci sama. Nah, itu tadi yang namanya Aisyah dan Nasyatul Aisyah ini fokus membina. Jadi siapa yang membina? Ya para perempuan. Objeknya siapa? Ya perempuan juga. Gitu. Nah, jadi kemunculannya organisasi yang memang bergerak khusus di bidang perempuan ini menandakan bahwa Muhammadiyah sangat menghargai peran eksistensi dari seorang perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang peran dari Aisyah sebagai bukti adanya pemberdayaan perempuan. Oke. Sejak berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan kaum wanita. Kaum wanita yang berpotensial untuk berorganisasi dan memperjuangkan Islam. Kita tahu seperti yang tadi di awal saya sampaikan, wanita itu dari dulu ada stigma negatif kepada mereka. Banyak yang beranggapan bahwa wanita itu tidak bisa ngapa-ngapain, banyak wanita itu dianggap lemah dalam tanda kutip, banyak yang beranggapan bahwa wanita itu ya secara sosial tidak setara dengan pria. Artinya ya itu tadi, haknya perlu dibatasi kurang lebih gitu. Jadi anggapan-anggapan itu hingga hari ini itu masih saja berkembang. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan justru sebaliknya, dari sejak berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah sangat memperhatikan yang namanya pembinaan kaum wanita. Gitu. Jangankan untuk bisa berorganisasi, untuk baca tulis saja, wanita-wanita pada zaman dahulu itu tidak diperkenankan. Gitu. Jadi Ahmad Dahlan sangat concern terhadap pembinaan wanita. Nah, kita lihat. Berawal dari perkumpulan pengajian Sopotresno yang diisi oleh perempuan-perempuan didikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian berubah menjadi sebuah organisasi secara konkret bernama Aisyah. Jadi Aisyah itu pada mulanya adalah kumpulan pengajian-pengajian yang namanya Sopotresno, di mana perkumpulan pengajian ini diisi oleh perempuan-perempuan yang memang dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kemudian ketika para pengikut pengajian ini sudah semakin banyak berkembang, kemudian dibuatlah sebuah lembaga, sebuah organisasi yang memang itu menjadi di bawah dari eksistensi Muhammadiyah ketika itu. Yang kemudian kita kenal organisasinya bernama Aisyah. Gitu. Nah, secara resmi, Aisyah didirikan bersamaan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, bertepatan dengan 19 Mei 1917 Masehi. Jadi, Aisyah ini berdiri tepat kurang lebih 5 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Kita tahu Muhammadiyah berdiri tahun 1912 dan di 1917 Aisyah berdiri. Bayangkan tadi, wanita pada zaman dulu itu untuk belajar baca tulis saja menjadi sesuatu yang tabu. Di Muhammadiyah, Ahmad Dahlan justru membentuk sebuah organisasi yang memang itu khusus untuk wanita. Artinya ini menjadi sebuah terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, oleh Ahmad Dahlan ketika itu. Jadi ini ya secara historis. Nah, ada pesan Ahmad Dahlan untuk Aisyah secara organisasi. Yang pertama, dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan percakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela. Jadi ini pesan yang Ahmad Dahlan sampaikan kepada para pengurus Aisyah ketika itu, bahwa yang namanya seorang wanita Islam itu ya tidak menghendaki sanjung puji, artinya ya tidak hancur oleh cacian kan gitu, tidak terbang oleh pujian kurang lebih gitu. Jadi ya harus ada keikhlasan hati untuk menunaikan tugasnya. Karena di Aisyah nanti tugasnya berat untuk memberdayakan para wanita-wanita lainnya. Itu kan tugas berat.
Nah, Ahmad Dahlan berpesan untuk harus menjaga keikhlasan. Yang kedua, penuh keinsyafan bahwa beramal itu harus berilmu. Artinya, Ahmad Dahlan ingin teman-teman di Aisyah ketika itu ya harus mempunyai ranah keilmuan yang mumpuni juga. Karena apa? Beramal itu harus berilmu. Artinya, apa yang kita lakukan itu harus punya landasannya. Jadi, amal ilmiah gitu, seperti yang pernah saya sampaikan pada beberapa waktu lalu, bahwa salah satu ciri khas di Muhammadiyah adalah amal ilmiah itu tadi, dan ilmu amaliyah. Nah, salah satu pesan yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan juga sama, bahwa beramal itu harus berilmu kepada teman-teman yang berada di Aisyah ketika itu. Dan yang ketiga, jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Tuhan Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan. Ya, maksudnya bahwa ya teman-teman di Aisyah jangan mengada-ada terhadap sesuatu yang sebenarnya itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Gitu. Yang keempat, membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam. Artinya, ya kalau memang ingin eksis di Aisyah, ingin memberdayakan wanita, ingin memberdayakan perempuan, maka harus dibulatkan tekadnya. Gitu, dalam rangka membela kesucian agama Islam, bukan ingin dipuji, bukan ingin sesuatu. Dan yang kelima, pesan yang terakhir dari Ahmad Dahlan untuk Aisyah, bahwa Aisyah itu harus bisa menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan. Artinya harus ada solidaritas tinggi, solidaritas tanpa batas, kan gitu. Karena itu tadi, perempuan itu luar biasa posisinya dan juga tantangannya, sehingga kalau antar perempuan juga justru tidak ada kesatuan persaudaraan, maka ya akan sulit untuk bisa bekerja. Nah, inilah pesan Ahmad Dahlan untuk Aisyah yang memang baru saja didirikan pada 1917 itu tadi. Nah, kita lihat ini ada foto perempuan-perempuan berkemajuan, saya anggap. Jadi foto tahun 1928 yang saya ambil dari website resmi pimpinan pusat Aisyah. Nih, utusan-utusan Aisyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta. Bergambar sejenak bersama-sama Fasilitator Bestur Muhammadiyah, bagian Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan yang duduk di atas kursi. Jadi ini ada fotonya Ahmad Dahlan di tahun 1928 ya. Nah, ini kita lihat dari sejak 1928 perempuan-perempuan di Muhammadiyah itu sudah memiliki kepercayaan diri yang luar biasa untuk berorganisasi, untuk mengembangkan potensi yang dia miliki gitu. Jadi mereka sudah bisa menunjukkan eksistensi dirinya, bahwa yang namanya perempuan tidak mesti ditindas, bahwa yang namanya perempuan itu punya kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam hal ini berorganisasi gitu. Jadi ini perempuan-perempuan berkemajuan, saya di luar biasa hebatnya ketika itu. Jadi luar biasa berkembang sekali pemikirannya gitu. Nah, kita lihat saat ini sebenarnya program Aisyah pada abad kedua, karena ya 1917 hingga 2019 ya sudah memasuki abad kedua, artinya sudah satu abad lebih Aisyah itu eksis. Kita lihat apa saja sebenarnya program Aisyah, sehingga kita lihat bahwa sebenarnya ternyata ketika perempuan diberdayakan ini luar biasa. Kita lihat ada 12 kalau saya tidak salah program unggulan Aisyah pada abad kedua. Yang pertama, pembinaan keluarga, di mana Aisyah ini ingin membentuk sebuah pedoman tuntunan keluarga sakinah. Kita tahu yang namanya keluarga yang hebat itu ya harus keluarga yang masyarakat yang hebat itu ya dimulai dari keluarga yang hebat. Gitu. Sehingga Aisyah pun concern terhadap pembinaan keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah. Ini program utama. Yang kedua, tabligh atau terkait dengan dakwah. Jadi
salah satu program Aisyah pada abad kedua ini adalah ingin melahirkan para mubaligot Aisyah atau para pendakwah yang memang itu dari perempuan gitu. Karena ya saat ini terus terang bisa kita lihat para pendakwah itu banyak didominasi oleh laki-laki, sehingga untuk berbicara yang konteksnya wanita akan sangat sulit untuk kenanya gitu. Sehingga apa? Ya dibutuhkan juga yang namanya mubaligot dari Aisyah gitu. Artinya para pendakwah yang menyebarkan agama Islam juga, nilai-nilai Islam yang memang itu berasal dari wanita. Biar apa? Biar enak menyampaikan ke para perempuan juga gitu. Nah, yang ketiga, pendidikan. Jadi Aisyah ini kalau teman-teman lihat di internet luar biasa. Jadi Aisyah itu dalam hal pendidikan punya yang namanya taman kanak-kanak, punya yang namanya boarding school, punya yang namanya perguruan tinggi. Jadi ada yang namanya UNISA, Universitas Aisyah. Nah ini luar biasa. Itu jadi perempuan-perempuan hebat itu bisa mendirikan sebuah perguruan tinggi. Coba. Ini kan luar biasa. Gitu. Jadi ketika perempuan diberdayakan maka potensinya luar biasa. Bahkan hampir nyaris tidak ada bedanya dengan laki-laki. Gitu. Sehingga tadi untuk apa kita selalu memandang sebelah mata eksistensi perempuan. Karena ketika potensi itu diberikan kepada perempuan maka luar biasa hebat. Nah yang keempat, di dalam ranah kesehatan, Aisyah juga memiliki program untuk pendirian klinik kesehatan. Jadi kita tahu banyak sekali rumah sakit Aisyah atau apa namanya klinik-klinik Aisyah yang memang itu berdiri atas inisiasi dari para perempuan-perempuan yang ada di Aisyah. Yang kelima, kaitannya dengan kesejahteraan sosial, Aisyah juga bekerja untuk adanya revitalisasi panti asuhan Aisyah. Jadi Aisyah juga punya yang namanya panti asuhan untuk perlindungan dan pemberdayaan lansia juga ada. Artinya ya luar biasa ini eksistensi dari para perempuan-perempuan hebat ini. Yang keenam, kaitannya dengan masalah perkaderan bahwa Aisyah juga ingin melakukan optimalisasi kader formal dan non formal. Artinya ingin adanya proses regenerasi yang berjalan di Aisyah. Yang ketujuh, dalam bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan, Aisyah juga bekerja untuk melakukan pengembangan usaha ekonomi UMKM, lalu ada pengembangan lembaga keuangan mikro. Yang kedelapan, kaitannya dengan hukum dan HAM, nah ini luar biasa. Bahwa Aisyah pun sama-sama bekerja untuk mengadvokasi anak, perempuan, dan para tenaga kerja wanita, berbicara tentang kesetaraan gender, lalu melakukan kajian-kajian peraturan perundang-undangan yang memang ada kaitannya dengan perempuan. Jadi luar biasa proses advokasinya. Dalam ranah bidang pendidikan politik, Aisyah juga bekerja untuk kampanye budaya politik yang santun, beretika dan anti korupsi, berperan aktif pengawalan implementasi undang-undang desa, pelibatan politik bagi perempuan. Ini kan luar biasa hebat gitu. Yang ke-10, adanya pengkajian dan pengembangan organisasi, membuat sebuah penelitian-penelitian tentang perempuan. Ini wah luar biasa. Lalu berbicara tentang lingkungan hidup, ada mitigasi bencana, pemberdayaan sumber daya alam, dan yang terakhir program Aisyah pada abad kedua ini adalah berbicara tentang kebudayaan. Apa namanya, menanamkan pendidikan karakter, budaya literasi, baca tulis, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat, ada 12 program Aisyah pada abad kedua. Yang ternyata ketika kita lihat lebih jauh, oh perempuan juga bisa sampai seperti ini ya, kan gitu. Artinya apa? Persepsi bahwa perempuan itu tidak sama, quote on quote tidak sama dengan laki-laki, itu ternyata tidak tepat. Karena apa? Ketika perempuan diberikan
porsinya, ketika perempuan diberikan haknya untuk berkreasi, untuk mengoptimalkan segala kemampuan yang ada, maka kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh perempuan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan itu tadi, banyak laki-laki justru tidak bisa melakukannya juga. Gitu. Jadi ini loh, perempuan-perempuan yang ada di Aisyah ini, mereka sadar betul bahwa kita perempuan, tapi bukan berarti kita tidak bisa apa-apa. Nah ini loh. Nah maka pentingnya tadi pemberdayaan perempuan tuh ini. Karena yang namanya perempuan, ketika kita berikan potensinya, wah luar biasa. Gitu. Nah ini ada foto Bu Siti Nurjana Johantini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah saat ini. Dakwah Aisyah berlandaskan spirit Al-Ma'un dengan nilai-nilai Islam berkemajuan untuk memperkokoh gerakan dalam berbagai bidang, berbasis keluarga dan masyarakat melalui gerakan keluarga sakinah dan Qaryah Thayyibah. Jadi Aisyah itu eh, secara eh, prinsip ingin berdakwah berlandaskan konsep Al-Maun. Seperti yang di video saya ada bagaimana itu konsep Al-Maun, teologi Al-Maun, nanti silakan dicek kembali saja. Dengan nilai Islam berkemajuan untuk memperkokoh gerakan dalam berbagai bidang berbasis keluarga dan masyarakat. Artinya tadi bahwa yang namanya perempuan itu menempati tempat yang setara di Muhammadiyah. Jadi tidak lagi istilahnya apa namanya pihak yang memang selalu harus dikebelakangkan. Gitu. Karena tadi yang namanya perempuan di Muhammadiyah itu perannya diberikan luar biasa, gitu. Jadi kita tahu ada apa namanya ada kata-kata mutiara seperti ini. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari kepala untuk menjadi atasan, bukan juga dari kaki untuk menjadi bawahan seorang pria. Tapi wanita itu atau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Kita tahu yang namanya tulang rusuk itu ada di samping. Artinya apa? Dia dekat tangan laki-laki. Artinya apa? Wanita itu berpotensi untuk dilindungi oleh laki-laki. Dan juga dekat dengan hati. Artinya wanita itu juga memiliki tempat untuk bisa dicintai oleh laki-laki. Artinya apa? Ini sederajat, gitu. Karena di samping setara, laki-laki dan perempuan yang setara. Nah, inilah salah satu bukti bahwa Muhammadiyah telah melakukan proses yang luar biasa dalam menempatkan perempuan pada tempatnya. Seperti itu. Jadi itulah rekan-rekan sekalian kaitannya dengan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pesannya Muhammadiyah pun menurut saya sudah menempatkan perempuan itu dengan porsinya masing-masing. Yang buktinya adalah tadi eksistensi Aisyah yang luar biasa hebat sampai bisa eksis hingga hari ini. Oke, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih. Mohon untuk di like dan juga subscribe channel saya. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.